Informasi beredar sangat variasi, sehingga kami tidak tahu. Yang tahu saya adalah bahwa Daru di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Energi di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekali ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk para TKI yang stres di dan juga pada waktu itu dia ke Turki pada saat gempa dia membantu mereka dia di tenda dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah bercerita yang lain yang di luar itu. Saya tidak tahu mengapa, tapi yang jelas kepada kami termasuk itu. Padahal dia tahu orang tuanya sudah sepuh, karena mungkin hanya ingin melayani saya membuat orang tuanya bahagia. Saya juga tidak tahu, tapi fakta yang ada. Ya, kemudian Kemlu sendiri sejauh ini, masalah institusi saya tidak bisa menjawab seperti itu, karena saya juga tidak tahu bagaimana sebaiknya sebuah institusi memperlakukan ASN-nya, dan itu yang menyangkut institusi lain dan sebagainya saya serahkan kepada penasihat hukum. Saya khawatir kalau kita akan tidak membawa ke pencerahan, pengembangan masalah yang menambah. Kami tidak ingin beropini seperti itu. Kami hanya bisa menyampaikan fakta-fakta saja yang saya bisa amati tentang Daru dan bagaimana Daru menginformasikan. Orang tua dari Daru, ayah dari Daru, beliau meminta penguatan di samping dari kepolisian juga dari Panglima TNI, karena beliau percaya bahwa TNI mempunyai perangkat yang sempurna untuk bisa membantu pihak kepolisian mengungkap misteri kematian dari Daru. Oleh karena itu, ayahanda dari Daru meminta bantuan Panglima TNI supaya ada kolaborasi antara pihak kepolisian dan TNI untuk bisa membongkar misteri kematian dari almarhum. Saya kira itu. Yang lain? Ya, dari tujuan keluarkan rilis demikian rupa. Nah, ini keluarga mempertanyakan. Yang kedua, kenapa baru sekarang keluarga speak up? Keluarga selama 40 hari ini mereka dalam keadaan puncak. Mereka tidak tahu harus mengadu kemana, mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka belum menemukan jalan. Sehingga mereka berusaha untuk ada yang memfasilitasi ini. Nah, berdasarkan itu, saya juga baru mendapat informasi kemarin siang tentang keluarga menginginkan kami sebagai penasihat hukum untuk bisa menjembatani, memfasilitasi, mengungkap misteri kematian almarhum. Itu dari pihak keluarga. Dan tadi malam kami berkumpul dengan keluarga besar dan mereka menceritakan semuanya kenapa sampai mereka baru speak up. Bahkan istrinya pun sampai sekarang masih dalam keadaan goncang. Istrinya sampai sekarang belum mau bicara apapun, dalam keadaan puncak.
begitu terpukul dengan kematian almarhum. Sehingga kami tidak bisa memaksa, karena beliau harus betul-betul siap mental baru bisa menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah, puji Tuhan, pihak Ayahanda Daru mampu untuk bangkit dan hadir pada sore hari ini. Saya kira itu. 3 Juni 2025 setelah dilakukan medical check up. Yang keenam, adanya sakit GERD Daru sejak 2 tahun yang lalu. Yang ketujuh, dari semua sakit tersebut Daru selalu mengeluh kepada kita tentang kesehatannya tersebut, karena dampak dari sakit tersebut Daru sering kelelahan pada saat kerja dan juga pada hubungan intim suami istri. Permohonan pihak kepolisian dapat memperhatikan semua rekaman CCTV yang diambil tanggal 20 di 20 titik. Yang kedua, permintaan salinan hasil otopsi lengkap. Yang ketiga, meminta presentasi gelar perkara lengkap yang dilakukan waktu itu pada tanggal 28 Juli 2005 dari kepolisian. Itu saja dari permohonan istrinya. Kami masih akan berkoordinasi lagi dengan para pihak yang terkait untuk mengungkapkan misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Itu saja. Jadi itu beberapa hal, dan ada satu tambahan. Kami baru mendapatkan informasi dari istrinya, dari keluarganya, bahwa beberapa waktu yang lalu Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp, dan itu centang 2. Berarti kan on oleh centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini, salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Dan ada beberapa hal lain lagi yang kami akan minta konfirmasi itu kepada pihak penyelidik. Kami selaku penasihat hukum, kami juga merupakan bagian dari penegak hukum yang akan meminta konfirmasi secara jelas dari pihak penyelidik. Dan kami akan meminta agar kasus ini, bukan kasus misteri ini, dapat diungkap lagi secara terang-benderang, tanpa ada tendensi apapun dan kepada siapapun, tetapi harus diungkap secara terang-benderang. Dan khususnya kami akan meminta kepada Mabes Polri untuk mengambil alih kasus ini, supaya Mabes Polri bisa lebih komprehensif dalam mengungkap misteri dari meninggalnya almarhum ini, sehingga ada kepastian hukum bagi keluarga, ada pemenuhan hak asasi manusia bagi keluarga dan bagi almarhum, dan ada pemenuhan kemanusiaan bagi almarhum dan keluarga almarhum. Untuk itu, mari kita mencoba lagi untuk bisa bersama-sama dengan berbagai informasi yang kami dapatkan untuk membuka misteri meninggalnya almarhum ini secara terang-benderang, sehingga tidak timbul tanda tanya apapun. Karena apa? Suatu ketika anak-anak almarhum yang saat ini masih kecil-kecil, mereka akan bertanya, di mana bapaknya? Kemana bapaknya? Apa yang terjadi kepada bapaknya? Dan pada kesempatan ini saya mengetuk hati para penegak hukum
maupun pengambil kebijakan yang ada, bagaimana kalau itu terjadi pada anakmu, pada adikmu, pada saudaramu? Kalau itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Saya bicara selaku seorang yang sangat concern pada masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya minta dengan hormat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyelidik kepolisian, untuk mau terbuka dengan berbagai data, fakta yang ada. Tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi. Ini sudah era transparansi. Saya kira itu, dan nanti ada permintaan terakhir dari ayahanda almarhum yang akan disampaikan langsung oleh ayahanda almarhum. Saya minta dengan hormat kepada rekan-rekan media yang betul-betul concern terhadap masalah ini, tolonglah ikut menyuarakan ini demi kebenaran dan keadilan, demi kemanusiaan. Kami tidak ada tendensi apa-apa selain masalah kemanusiaan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Silakan Pak Suparyono kalau ada yang mau disampaikan kembali. Orang misterius yang memberikan. Pria. Istrinya pun tidak tahu, keluarganya pun tidak tahu siapa orang itu, hanya mengantarkan amplop itu dan memberikan dan pergi. Pemakaman atau langsung di malam tanggal 9 Malam. setelah pas ada sama pengajian pertama. Ya. Yang pertama. Yang menerima Mbak kita. Bukan. Pak RT. ART, pembantu rumah tangga itu. Ya, kita beri. Dan dalam keadaan happy. Bahkan almarhum selalu mengontak ibunya ketika dimanapun almarhum berada dan berkonsultasi, meminta nasihat dan sebagainya kepada ibu. Berarti tidak ada masalah mental. Masalah mental ini kita sampaikan oleh seseorang kan, yang tahu mengenai psikologi almarhum adalah orang tua almarhum yang membesarkan dari kecil sampai dewasa. Yang tahu tentang psikologi dan mental almarhum adalah istri almarhum yang setiap hari bersama almarhum, bukan para pengamat psikolog atau kriminolog. Jadi harusnya keluarga yang lebih didengar, bukan pengamat yang lebih didengar. Gitu. Nah, kemudian mengenai bukti-bukti yang telah diserahkan oleh pihak keluarga, kami selaku penasihat hukum akan meminta agar bukti-bukti itu diperdalam, dibuka dan diperdalam, supaya bisa terungkap secara transparan. Salah satu buktinya adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Dan yang paling membuat pihak keluarga bertanya-tanya adalah cara kematian almarhum, yang informasi beredar dan fakta-fakta yang diungkapkan pada saat konvers dari Polda itu hasil forensik. Ada luka lebam, ada luka-luka di bagian tubuh lainnya, di mata sebelah kiri. Kemudian ada plastik
yang membungkus wajah korban, baru kemudian lilitan lakban yang begitu rapi. Masa orang bunuh diri memplastikan dulu wajahnya, kemudian melakban secara rapi? Inilah menjadi tanya-tanya misteri dari meninggalnya almarhum. Kami mendapat info dari pihak keluarga tentang masalah ini. Untuk waktunya kami akan mendalami. Kemudian saat ini setelah dicoba kembali sudah nonaktif lagi. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian dari Detik, mereka akan menerima informasi itu untuk diolah sebagai bukti-bukti baru atau bukti-bukti saja. Jadi kasus ini, bukan kasus peristiwa ini, misteri ini masih terbuka. Oleh karena itu, tindakan hukum dari penasihat hukum meminta kepada pihak kepolisian RI dalam diri Polda Metro Jaya untuk kembali melakukan penyelidikan secara komprehensif, dan lebih bagus lagi penyelidikan ini diambil alih oleh Mabes Polri. Kemudian ya, yang menguatkan bukan cara bunuh diri ya karena seperti tadi disampaikan oleh ayahanda almarhum Pak Samsu Suparyono bahwa almarhum tidak mempunyai masalah apapun, khususnya dia sudah mempersiapkan diri untuk memboyong keluarganya, anaknya, orang tuanya berangkat ke Finlandia. Jadi tidak ada alasan almarhum seperti yang dikatakan oleh beberapa pengamat, baik itu psikolog forensik, kriminolog, yang menyatakan bahwa almarhum berdasarkan keterangan dari seorang berinisial V yang mengatakan almarhum mau bunuh diri, pernah mau bunuh diri. Itu tidak benar. Kalau dari apa yang disampaikan oleh keluarga, oleh orang tua, oleh istri almarhum, tidak ada tanda-tanda ke situ. Bahkan mereka dengan sukacita akan berangkat ke Finlandia. Masakan orang mendapat promosi jabatan dan mau berangkat terus bunuh diri? Itu tidak masuk logika waras atau akal sehat. Kemudian pertanyaan dari Kompas.